awali harimu dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. Hai, saya Andin, presenter berita Breakers Radio. Selamat ulang tahun. Hari-hari penuh canda tawa bersamamu merupakan kenangan terindah yang pernah aku lakukan. Selamat ulang tahun. Semoga sahabat inspirasi senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalani setiap urusan dan selalu menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Harapan saya sahabat inspirasi terus memberikan dukungannya untuk kami agar terus bisa bersama-sama pendengar memajukan Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat sore sahabat inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di sore ini di hari Sabtu, edisi kerja. Tanggal 10 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Lintas 17 ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian Lintas 17 yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, PKS ke Nasdem dan Demokrat, beri Anies ruang leluasa tentukan cawapres. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merespons panasnya hubungan Partai Nasdem dan Demokrat gegara persoalan cawapres Anies Baswedan. PKS mengajak kedua partai meninggalkan egonya masing-masing. Kami mengajak kawan dari Nasdem dan Demokrat untuk sama-sama menanggalkan ego masing-masing. Berikan ruang yang lebih leluasa bagi Capres Anies Baswedan, untuk menentukan siapa cawapres yang terbaik, kata juru bicara PKS M. Khalid saat dihubungi. Khalid mengingatkan Nasdem dan Demokrat sudah sama-sama sepakat urusan cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan. Dia menegaskan otoritas itu ada di tangan Anies. Baik PKS, Nasdem maupun Demokrat sudah sama-sama sepakat bahwa urusan cawapres diserahkan kepada Capres Anies Baswedan. Otoritas ada di Capres ya, ucapnya. Dia juga mengingatkan piagam koalisi juga ditandatangani ketum ketiga partai. Kesepahaman bersama, kata dia, sudah tercapai. Piagam koalisi itu ditandatangani oleh Bang Surya Paloh, Pak Ahmad Syaihu, dan Mas AHY. Artinya sudah ada kesepahaman bersama, ujar dia. Pernyataan Andi Arief. Untuk diketahui, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief merespons anggapan Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali yang bilang kalau partainya hanya memaksa Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, jadi cawapres Anies Baswedan. Andi Arief lantas bertanya balik ke Ahmad Ali. Melalui akun Twitternya Andi Arief menepis anggapan tersebut. Andi Arief justru bertanya balik ke Ahmad Ali apakah Nasdem akan keluar jika Anies akan memilih AHY sebagai cawapres.
Menurut Matt Ali, gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada Matt Ali, jika Anies memilih AHY apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Kata Andi Arief dalam cuitannya yang diunggah. Sebelumnya, Ahmad Ali merespons pernyataan Andi Arief yang menyebut Demokrat akan memikirkan opsi lain bila hingga Juni tidak ada kepastian deklarasi Capres-Cawapres. Ali menilai Partai Demokrat mencari opsi lain lantaran tidak mendapat kepastian ketumnya AHY akan jadi cawapres Anies Baswedan. Mau ambil opsi lain? Pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari koalisi perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres, atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar, kata Ali saat dihubungi. Pendengar, sudah bertemu Prabowo Airlangga, Haritanu ungkap alasan dukung Ganjar. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo, HT, mengungkapkan alasan tidak memutuskan kerjasama dengan Partai Gerindra. Haritanu, HT, menilai PDIP merupakan partai yang paling siap saat ini. Hal itu diungkapkan Haritanu dalam sambutannya di penandatanganan kerjasama politik antara PDIP dan Partai Perindo di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Haritanu awalnya mengungkit dirinya sempat berkunjung ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ya betul, bahwa saya berkunjung ke Pak Prabowo, karena dia sahabat saya, dan bukan hanya Pak Prabowo, tapi juga Pak Airlangga ke Partai Golkar, namanya politik kan harus melakukan penjajakan, ujar Haritanu. Namun, dia mengatakan dari penjajakan politik itu, Perindo akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Pada akhirnya putusan, jatuh pada untuk bermitra, kerja sama politik dengan PDIP. Sebagaimana tadi sudah dilihat, resmi, kami tanda tangan kesepakatan kerja sama politik dengan PDIP yang tentunya diwakili oleh juga Bu Mega, ujarnya. Lebih lanjut, Haritanu menjelaskan alasan Perindo memilih PDIP. Dia menyebut saat ini PDIP merupakan partai yang paling siap dalam kontestasi Pilpres 2024. Kenapa PDIP? Banyak orang tanya, dan sebelum tanya secara resmi, ini saya jawab, karena PDIP adalah partai yang paling siap hari ini. Memenuhi threshold 20% untuk mengusung capres. Jadi ada satu kepastian untuk kita memulai satu perjuangan, paparnya. Alasan kedua, Haritanu menuturkan adanya kesamaan antara ideologi PDIP dengan Perindo. Selain itu, dia menyebut sosok baca pres Ganjar Pranowo pun menjadi pertimbangan Perindo. Yang kedua, filosofi ideologinya tentunya sama-sama landasannya Pancasila, berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, ujar dia. Yang ketiga, figur capres, ini yang terpenting, Bapak Ganjar Pranowo, adalah figur yang kita tahu sangat diterima masyarakat, masih muda, dan yang paling penting memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan apa yang sudah baik, yang kita lihat pada hari ini, imbuh dia. Sebelumnya, Partai Perindo resmi mendukung bakal calon presiden, baca pres, PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dukungan itu ditandai dengan penandatanganan kerjasama politik atau Memorandum of Understanding, MOU, dengan PDIP. Penandatanganan MOU dilakukan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. MOU itu diteken langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo. Demikian, telah dikukuhkan kerjasama politik PDIP dan Perindo dalam kerangka sistem presidensial, maka kerjasama itu akan terus mendorong percepatan sampai akar rumput, ujar Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Haritanu Sudipyo menegaskan bahwa kerjasama politik Perindo dengan PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal tersebut beriringan dengan kerjasama dalam pemenangan caleg. Kerjasama politik ini adalah kerjasama dalam kaitannya Pilpres. Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai Presiden Republik Indonesia 2024, tegas HT disambut tepuk tangan. Pendengar,
Komisi 2 DPR sebut tak ada larangan pengawas proyek IKN pakai bule. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimat Girsang mendukung Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan soal proyek Ibu Kota Negara atau IKN diawasi oleh tenaga asing atau bule. Junimat menilai tidak ada larangan terkait itu di dalam undang-undang. Menurut saya tidak ada masalah dan aturan perundang-undangan juga tidak melarang untuk mempergunakan tenaga asing, kata Junimat saat dihubungi. Politisi PDIP ini menyebut sudah tugas dan kewajiban pemerintah untuk mengawal proyek IKN secara tuntas dan berkualitas. Menurutnya, langkah pemerintah mengundang tenaga kerja asing yang punya keahlian khusus juga harus didukung. Pembangunan di IKN adalah tugas dan kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya dengan prinsip pembangunan berkualitas khususnya untuk istana negara yang kokoh. Mengenai tenaga kerja asing yang punya keahlian khusus kita harus mendukung pemerintah, termasuk mengundang para investor asing ke IKN ini, ucapnya. Junimat yang juga pimpinan Pansus IKN memastikan tanggal 17 Agustus tahun 2024, Hari Kemerdekaan Indonesia, akan dirayakan di IKN. Yang pokok DPR wajib secara ketat melakukan fungsi pengawasan untuk pembangunan di IKN dan memastikan, sesuai hasil keputusan kami di Pansus IKN yang saya sebagai salah satu pimpinannya, bahwa tanggal 17 Agustus tahun 2024 upacara Hari Kemerdekaan sudah dilakukan di sana, imbuhnya. Dia juga meyakini Luhut pastinya sudah membuat kajian matang terkait melibatkan tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek IKN. Pak LBP dengan timnya pasti sudah membuat kajian matang, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mempergunakan orang asing sebagai tenaga kerja pengawas, tutur dia. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Sebagai Ketua Percepatan IKN, Luhut lapor ke Presiden Joko Widodo, Jokowi, pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing atau bule. Saya melapor Bapak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule untuk menjadi kualitas. Jadi, jangan nanti, Presiden itu, pekerjaan jadi, tapi kualitasnya tidak bagus, kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pendengar, duduk perkara politikus Nasdem diadukan soal pelecehan verbal. Anggota DPR RI fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI dan Bareskrim Polri. Dia diadukan atas dugaan pelecehan seksual verbal. Dalam dokumen yang diterima Detikcom, Jumat 9 Juni, pengadu merupakan anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 berinisial HFS. Pelapor sempat menemui pimpinan MKD DPR dalam kesempatan itu. AFS juga menyampaikan aduannya telah diterima oleh MKD DPR. Dia mengaku membawa alat bukti chatting yang turut disertakan dalam aduannya. Saya belum bisa banyak berkomentar soal substansi aduan, karena proses sedang berjalan. Saya hanya menggunakan hak saya sebagai warga negara dan juga saya sebagai kader Nasdem, katanya seusai pelaporan. Kalau aduannya sudah diterima berarti ia membawa alat bukti juga. Bukti chatting, ujarnya. Dalam bukti tanda terima aduan, Sugeng dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik berupa tindak pelecehan seksual secara verbal terhadap pelapor. Bukti yang dilampirkan adalah screenshot percakapan WhatsApp. MKD DPR pun mengaku sudah menerima aduan terhadap Sugeng Suparwoto terkait dugaan pelecehan seksual verbal ini. Wakil Ketua MKD DPR Habibur Rahman menyatakan aduan tersebut juga telah memenuhi syarat formil. Kami tadi di sekretariat sudah kita cek secara syarat formil memenuhi syarat. Sudah terpenuhi. Tahap berikutnya kami akan melakukan rapat pleno untuk membahas penjadwalan ke depannya seperti apa, kata Habibur Rahman usai menerima aduan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Dia memastikan laporan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme di MKD DPR. Semua laporan yang masuk ke MKD akan kami proses seperti biasa. Staf akan pelajari apakah syarat-syarat formal terpenuhi baru kami akan melakukan pleno anggota untuk memutuskan apakah laporan ditindaklanjuti atau tidak, ujarnya. Tak hanya ke MKD DPR,
Sugeng Suparwoto juga ternyata dilaporkan ke Bareskrim Polri Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pengadu akan dimintai klarifikasi lebih lanjut. Jadi dari penyidik mengatakan bahwa telah dilakukan undangan yang sifatnya diklarifikasi untuk memberikan keterangan kepada saudari A selaku korban untuk memberikan keterangan pada hari Rabu nanti, kata Ramadan kepada wartawan. Ya jadi belum laporan polisi ya, sambungnya. Ramadan tak banyak menjelaskan lebih lanjut soal aduan itu. Dia mengatakan polisi akan mendengar lebih dulu keterangan A. Ya nanti dulu, tentu kita akan mendengar keterangan dari saudari A tentu nanti kalau ke arah lebih lanjut harus ada bukti permulaan yang cukup ya, ini kan belum datang, Rabu nanti kalau sudah datang ada update kita sampaikan kembali, ujarnya. Sugeng diminta penuhi panggilan Partai Nasdem pun sudah buka suara. Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta Sugeng memenuhi panggilan kedua lembaga. Harus, Nasdem mendorong Sugeng memenuhi panggilan. Kita minta Sugeng datang ke Bareskrim dalam waktu yang sama, di hari yang sama. Saya minta Sugeng Suparwoto hadir di situ, klarifikasi. Ia di MKD juga. Yes, kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sahroni mengaku telah berkomunikasi dengan Sugeng mengenai aduan tersebut. Menurut penuturan Sugeng, dirinya membenarkan sempat chattingan dengan pengadu yang berinisial AFS. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sugeng sendiri dan sudah bertanya, kalau yang bersangkutan tidak melakukan hal secara fisik, hanya via chattingan yang di-capture oleh Bu AFS, pengadu, dan akhirnya diaduin ke Bareskrim, katanya. Sahroni mengatakan aduan kasus terhadap Sugeng di MKD DPR masih berproses. Sedangkan, sebut dia, kasus di Bareskrim masih bersifat aduan bukan laporan. Oh MKD kan berproses. MKD itu akan melakukan proses setelah klarifikasi dari kepolisian. Jadi bukan sekarang nih. Sekarang kan dia baru melaporkan bahwa ada anggota yang dilaporkan atas nama Sugeng Suparwoto yang diduga ada pelecehan seksual verbal, kata Sahroni. Itu aduan. Itu dumas. Bukan surat laporan resmi. Itu aduan masyarakat yang diterima Bareskrim dan Bareskrim harus mengklarifikasi aduan itu, lanjutnya. Lebih lanjut Sahroni menyampaikan Sugeng telah dijadwalkan dimintai klarifikasi oleh Bareskrim Polri pada 14 Juni mendatang. Jadi ya masih klarifikasi oleh Bareskrim nanti tanggal 14 kita lihat, imbuhnya. Pendengar, Nasdem balas Sudirman Said, semua partai ingin kadernya jadi cawapres Anies. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, membantah pihak Partai Nasdem yang menyebut Partai Demokrat memaksakan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapres Anies. Nasdem kini menyebut semua partai ingin kadernya menjadi cawapres pendamping Anies. Yang kemarin saya sampaikan semua partai pasti ingin kader terbaiknya jadi pendamping baca pres Anies, kata Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni kepada wartawan, Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023. Sahroni menyebut soal bakal cawapres pendamping Anies hanya diketahui tim yang dekat dengan Anies. Nasdem tak masalah dengan pihak yang memberi masukan nama cawapres Anies. Tapi semua itu yang tahu hanya para beliau, namanya usahakan boleh saja untuk saran dan masukan. Semua tokoh bangsa ini layak jadi pemimpin negeri tercinta kita, ujarnya. Ahmad Sahroni sebelumnya menyebut Partai Demokrat memaksakan AHY menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, membantah pihak Nasdem yang menyebut Demokrat memaksakan AHY jadi cawapres Anies. Sejauh ini suasana dalam rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling support, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak, termasuk dalam membicarakan opsi-opsi bakal calon pasangan Pak Anies, kata Sudirman Said dalam keterangannya, Sabtu, 10/6. Anggota Tim 8 itu menegaskan bahwa sejauh ini semua anggota Koalisi Perubahan selalu menggunakan piagam kerja sama sebagai pedoman. Piagam kerja sama 3 partai bertanggal 14 Februari tahun 2023 antara lain menyatakan bahwa Anies Baswedan diberi mandat untuk memilih dan menetapkan cawapres sebagai pendamping dalam pemilu 2024. Proses pemilihan pasangan telah mendekati final.
Partai sejak awal telah bersepakat memberikan mandat kepada capres pilihannya. Karena itu tidak mungkin ada yang bisa memaksakan harus dengan nama tertentu, atau a priori menolak nama tertentu. Kami syukuri, kesepakatan ini menjadi jalan keluar yang dapat menghindari kebuntuan, ujarnya. Terkait pandangan beberapa kader partai di internal koalisi perubahan yang saling beda pandangan, mantan Menteri ESDM tak mempermasalahkannya. Sudirman Said menilai hal tersebut bagian dari menyampaikan pendapat. Bagus dong, demokrasi kan memberi ruang perbedaan pandangan. Ini adalah proses ujian kedewasaan dan kematangan semua pihak. Insya Allah setajam apapun perbedaan, semua akan selesai bila pemimpin sudah mengambil keputusan, tegasnya. Perihal apakah benar Partai Demokrat memaksakan AHY untuk jadi cawapres Anies, Sudirman menegaskan tak ada pihak yang memaksakan kehendak di koalisi perubahan. Tidak ada satupun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non-kader. Begitupun Partai Demokrat menyodorkan sejumlah tokoh, baik internal maupun eksternal partai. Saat ini proses memilah dan memilih sudah selesai. Tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan, sebutnya. Pendengar, duduk perkara politikus Nasdem diadukan soal pelecehan verbal. Anggota DPR RI fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI dan Bareskrim Polri. Dia diadukan atas dugaan pelecehan seksual verbal. Dalam dokumen yang diterima Detikcom, Jumat 9 Juni, pengadu merupakan anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 berinisial HFS. Pelapor sempat menemui pimpinan MKD DPR dalam kesempatan itu. AFS juga menyampaikan aduannya telah diterima oleh MKD DPR. Dia mengaku membawa alat bukti chatting yang turut disertakan dalam aduannya. Saya belum bisa banyak berkomentar soal substansi aduan, karena proses sedang berjalan. Saya hanya menggunakan hak saya sebagai warga negara dan juga saya sebagai kader Nasdem, katanya seusai pelaporan. Kalau aduannya sudah diterima berarti ia membawa alat bukti juga. Bukti chatting, ujarnya. Dalam bukti tanda terima aduan, Sugeng dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik berupa tindak pelecehan seksual secara verbal terhadap pelapor. Bukti yang dilampirkan adalah screenshot percakapan WhatsApp. MKD DPR pun mengaku sudah menerima aduan terhadap Sugeng Suparwoto terkait dugaan pelecehan seksual verbal ini. Wakil Ketua MKD DPR Habibur Rahman menyatakan aduan tersebut juga telah memenuhi syarat formil. Kami tadi di sekretariat sudah kita cek secara syarat formil memenuhi syarat. Sudah terpenuhi. Tahap berikutnya kami akan melakukan rapat pleno untuk membahas penjadwalan ke depannya seperti apa, kata Habibur Rahman usai menerima aduan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Dia memastikan laporan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme di MKD DPR. Semua laporan yang masuk ke MKD akan kami proses seperti biasa. Staf akan pelajari apakah syarat-syarat formal terpenuhi baru kami akan melakukan pleno anggota untuk memutuskan apakah laporan ditindaklanjuti atau tidak, ujarnya. Diadukan ke Bareskrim tak hanya ke MKD DPR, Sugeng Suparwoto juga ternyata dilaporkan ke Bareskrim Polri Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pengadu akan dimintai klarifikasi lebih lanjut. Jadi dari penyidik mengatakan bahwa telah dilakukan undangan yang sifatnya diklarifikasi untuk memberikan keterangan kepada saudari A selaku korban untuk memberikan keterangan pada hari Rabu nanti, kata Ramadan kepada wartawan. Ya jadi belum laporan polisi ya, sambungnya. Ramadan tak banyak menjelaskan lebih lanjut soal aduan itu. Dia mengatakan polisi akan mendengar lebih dulu keterangan A. Ya nanti dulu. Tentu kita akan mendengar keterangan dari saudari A tentu nanti kalau ke arah lebih lanjut harus ada bukti permulaan yang cukup ya, ini kan belum datang, Rabu nanti kalau sudah datang ada update kita sampaikan kembali, ujarnya. Sugeng diminta penuhi panggilan Partai Nasdem pun sudah buka suara. Bendung Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta Sugeng memenuhi panggilan kedua lembaga.
Harus, Nasdem mendorong Sugeng memenuhi panggilan. Kita minta Sugeng datang ke Bareskrim dalam waktu yang sama, di hari yang sama. Saya minta Sugeng Suparwoto hadir di situ, klarifikasi. Ia di MKD juga. Yes, kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sahroni mengaku telah berkomunikasi dengan Sugeng mengenai aduan tersebut. Menurut penuturan Sugeng, dirinya membenarkan sempat chattingan dengan pengadu yang berinisial HFS. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sugeng sendiri dan sudah bertanya, kalau yang bersangkutan tidak melakukan hal secara fisik, hanya via chattingan yang di-capture oleh Bu HFS, pengadu, dan akhirnya diaduin ke Bareskrim, katanya. Sahroni mengatakan aduan kasus terhadap Sugeng di MKD DPR masih berproses. Sedangkan, sebut dia, kasus di Bareskrim masih bersifat aduan bukan laporan. Oh, MKD kan berproses. MKD itu akan melakukan proses setelah klarifikasi dari kepolisian. Jadi bukan sekarang nih. Sekarang kan dia baru melaporkan bahwa ada anggota yang dilaporkan atas nama Sugeng Suparwoto yang diduga ada pelecehan seksual verbal, kata Sahroni. Itu aduan. Itu dumas. Bukan surat laporan resmi. Itu aduan masyarakat yang diterima Bareskrim dan Bareskrim harus mengklarifikasi aduan itu, lanjutnya. Lebih lanjut Sahroni menyampaikan Sugeng telah dijadwalkan dimintai klarifikasi oleh Bareskrim Polri pada 14 Juni mendatang. Jadi ya masih klarifikasi oleh Bareskrim nanti tanggal 14 kita lihat, imbuhnya. Terima kasih telah mendengarkan berita sore yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita sore ini, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Lintas 17. Persembahan dari Breakers Radio, media hiburan dan informasi.
the